Since when were they red? Apa ini, Cok? Apa ini, bangsa? Hello Brovers, ini sebenarnya gue nggak mau rilis video ini ya, dan nggak mau bikin video review ini ya. Cuman bagi gue ini kayaknya memang harus disentil kayaknya nih ya, dan semoga aja pihak Marvel Studios nonton video gue ini kan ya. Dan ya jujur gue sangat kecewa sekali dengan film yang satu ini. Nggak perlu gue kasih tahu judulnya apa, pasti kalian semua udah pada tahu. Dan skor gue segini. Oke, kita langsung ke review intinya aja nih ya, intinya aja nih ya, yang menurut gue ini sangat kekecewaan gue banget ya, karena ini adalah inti dari sebuah film, yaitu plot cerita yang bener banget seriusan. Plot cerita dari film ini sangat amat datar, cok, bener-bener banyak elemen yang sangat-sangat dipaksakan, dan yang paling gue sesali itu kenapa harus ada paksaan propaganda istri Will ya. Gue nggak bisa nyebut secara gamblang ya ini soal propaganda seperti ini. Jujur bagi gue karakternya tuh nggak penting-penting banget, dan ya benar-benar kayak sengaja dibuat ini tuh kayak ke carry gitu loh, kayak Captain Amerikanya tuh di carry sama si Black Widow saha teuing aing ge poho ngaranna saha, tapi ya intinya si Black Widow istri Will ini tuh sangat-sangat kurang bagus gitu cuy. Kayak dari awal tuh gue nggak tahu dia siapa, cuman dikasih tahu pokoknya ditegaskan gitu ya, beliau berasal dari istri Will dan lain segala macamnya, belajar dari Red Room, Black Widow apa, aduh. Tapi bagi gue udah dari situ gue udah agak kurang gitu ya cuy. Dan kayaknya sih memang ini bakalan muncul lagi nih karakter menurut gue ya, karena kalau dilihat-lihat sih dia kayak bukan manusia ya guys ya, dia kuat banget cuy, bener-bener kayak mungkin mutan kali ya, nih gue nggak tahu ya, cuman kalian bisa simpulkan sendiri. Kalau menurut gue ini cewek kuat banget. Bagi gue dia kayaknya mutant nih orang. Dan untungnya sebenarnya nih ya, ini perlu gue puji juga nih, karakter Sam Wilson di sini tuh masih oke. Ya memang ada banyak jokes yang jujur gue kurang masuk sih jokesnya, tapi ada bijaknya juga, walaupun ada beberapa poin yang bagi gue cukup ngeselin gitu dan bikin emosi gitu ya. Apalagi adegan, ini agak sedikit spoiler ya, jadi ada adegan di mana si Sam Wilson ini udah tahu itu teh markas musuh gitu kan ya. Ya memang ujung-ujungnya itu akan berdampak pada plot ceritanya ya, gue ngerti gitu ya. Dan kenapa lu datangnya cuma berdua gitu loh, dan itu yang gue nggak ngerti gitu loh, kayak emangnya sebanyak itu ya orang yang bisa dikendalikan pikirannya oleh sosok si bro kepala jenong ini gitu kan ya. Nah itu gue nggak ngerti gitu ya. Setahu gue sih kayaknya nggak semuanya gitu, dan harusnya kan dia udah ngerti gitu ya, dia bisa ngelihat gitu pas adegan di Gedung Putih pas si Isaiah itu nembak gitu kan ya. Seharusnya dia udah tahu gitu ya bahwa nggak semuanya dikendaliin sama si bro jenong ini gitu ya. Ya berarti kan nggak semuanya bisa dikendaliin gitu ya, kenapa nggak lu langsung aduh di situ jujur gue agak greget gitu ya. Tapi ya jujur di situ sebenarnya ada beberapa plot yang cukup bagus lah. Di situ ada twist soal sinar gamma atau apapun yang berkaitan dengan gamma ternyata dibentuk jadi pil, dan itu ya walaupun agak kurang tapi ya bagi gue itu masih masuk akal dan oke gitu, dan itu perlu gue puji di situ ya. Yang bikin gue kesel di sini adalah pertama, trailernya tuh sebenarnya bagus banget cuy. Jadi kalau misalkan kalian nonton nih, setelah nonton film ini nih, lu tonton lagi trailernya. Bagus banget cuy trailernya, keren anjing trailernya. Tapi ternyata ya guys ya, begitu ditonton ini sama saja saya seperti nonton Falcon and the Winter Soldier gitu kualitasnya. Kayak kurang gitu menurut gue. Banyak yang apa ya, dari plotnya tuh kayak hal yang tiba-tiba gitu yang justru kelihatan ini sebenarnya tuh film kayak belum siap gitu. Bukan jelek, sekali lagi bukan jelek, tapi kayak belum siap gitu, kayak bener-bener mentahnya luar biasa gitu. Jadi kayak gue nonton tuh kayak ini, gue kayak nonton serial Falcon and the Winter Soldier gitu misalkan, plot temanya gitu ya mirip-mirip gitu kan ya. Itu kayak 3 episode digabung jadi 1 episode. Nah itu kayak gini, kualitas plotnya tuh kayak gitu cuy. Jadi kayak amburadul banget menurut gue, dan CGI-nya aja nggak konsisten gitu. Udah gue nggak bilang seluruh CGI di film ini jelek. Sekali lagi gue tidak ngomong seperti itu, tidak sama sekali. Bagi gue banyak adegan CGI yang bagus, tapi banyak juga adegan CGI yang
sorry to say kurang banget gitu, bener-bener. Ya gue nggak ngerti gitu, gue nggak terlalu ngerti dengan CGI, tapi gue yang nggak ngerti CGI pun ketika gue nonton gitu ya, gue paham itu CGI kasar pisan gitu. Terus juga ada adegan bagian yang paling, aduh ini gue nggak tahu apa kalian notice apa kagak, cuman di bagian akhir itu pas udah senja-senja gitu, pas ceramah no jutsu, nah itu bagian ada angle kamera bagian si Sam Wilsonnya itu kalau nggak salah itu green screennya kerasa banget. Ini orang pakai ultra key apa gimana ini ngedit di Premiere Pro gimana nih orang. Aduh ini benar-benar mentah banget, nggak jelek gitu loh, backgroundnya mah bagus dan CGI-nya mah masih oke-oke aja gitu, dan gue masih sangat bisa menerima CGI-nya di bagian battle itu. Tapi masalahnya masa lu urusan green screen aja bisa separah ini gitu kan cuy. Terus juga ada beberapa elemen bunga sakura yang bagi banyakan orang itu kan ya, kemarin banyak yang review juga bagi bagian bunga sakuranya itu banyak maknanya bang apa segala macam. Bagi gue kagak anjir. Yang namanya elemen-elemen tersebut ya memang kalau misalkan masuk ke plotnya oke gitu ya. Cuman gue berpikir pada saat si ini di ceramah no jutsu, gue tuh berpikirnya di ceramah no jutsunya sama Betty anjing. Nggak taunya masih Brody ini ya guys ya. Udah deh kata gue mah ini si Sam udah suntik pakai serum super soldier, anjir kasihan gue ngeliatnya bubuk cok disayurin sama si Red Hulk. Udah mah ini baru Red Hulk gitu, ingat gak sih lu ini tuh baru Red Hulk, baru penjahat OP yang dilawan sama Sam gitu, dan Sam udah bubuk kayak begini gitu. Lu bayangin kalau perang multiverse, belum perang sama Doom, belum lagi menghadapi segala villain-villain besar dari Avengers ini. Gimana, kasihan cok, ini udah adalah pakai serum aja udah pakai serum udah paling bener gitu. Villainnya udah bagi gue sangat-sangat amat kering guys ya, walaupun CGI-nya bagus. Itu CGI apa bukan ya? Kayaknya bukan deh, itu practical itu yang bagian-bagian kepalanya tuh yang jenong-jenong urat hijau itu. Kayaknya itu practical deh itu, dan itu bagus banget cuy. Itu bagus banget. Gue ngerasa creepy di situ. Itu perlu gue appreciate itu bagian situ ya. Tapi yang bikin gue kesel adalah develop karakter dan juga plot cerita yang dibangun ke arah villainnya ini. Yang dimana villainnya itu kayak kurang gitu bagi gue. Kayak lu bayangin aja deh, ketika seseorang sudah bisa menggunakan otaknya semaksimal mungkin, bahkan di atas kemampuan orang normal, ngapain lu ujung-ujungnya cuman buat bikin nama baik Ross jelek gitu. Iya. Bahkan padahal di awal film udah dijelasin nama Ross tuh di mata publik sebenarnya udah jelek gara-gara kasus Incredible Hulk. Itu tuh sebenarnya udah gitu kata gue mah gitu. Udah mah lu bawa-bawa adamantium, Pulau Tiamut segala macem gitu ya. Nggak taunya guys ya cuma mau dendam. Kalau aing jadi si villain, ku aing kendalikan si Ross, ku aing ambil adamantium segede pulau gitu kan ya, buat diri sendiri gitu. Itu baru mungkin jadi plot yang sangat-sangat bagus ya guys ya. Tapi ya nggak tahu lah ya guys ya. Nah ini gue kesel banget ini, kenapa cuma dendam sih? Udah mah rencananya sebenarnya nggak menggambarkan dia cerdas gitu. Gimana? Iya gak sih? Kalian juga mikir gitu gak sih? Kayak ini orang kan katanya bisa memperhitungkan probabilitas. Kenapa lo gak memperhitungkan probabilitas kalau ujung-ujungnya lo ketahuan sama Sam sama si mbak Black Widow ini, ya gak sih? Lo kagak ngeliat itu tuh si DC gitu kan ya, walaupun ribut mulu ya. Tapi ya bagi gue, kalau lu lihat penjahatnya DC, dia orang biasa, dia nggak punya kekuatan otak super apa segala macam bisa bikin semua orang puyeng dia cu. Dia nggak punya kekuatan yang ya pakai serum apa segala macam, otaknya jadi sangat cerdas, bisa menghitung probability apa segala macam. Itu aja dia orang biasa bisa bikin Batman puyeng, bingung, gak ngerti gitu sama apa game-game yang dibuat oleh Riddler gitu loh. Nah ini ya memang sih gue bandinginnya mungkin sama Riddler, tapi kan di sini kan ya, lu kan cerdas bro, lu kan punya kekuatan super, kecerdasan di luar akal manusia gitu guys ya. Tapi kenapa seperti ini? At least tujuannya atau goalsnya dari si bapak-bapak jenong ini tuh lebih bagus gitu. Kenapa harus cuma dendam? Itu yang jadi permasalahan. Ujung-ujungnya kembali ke perasaan ya guys ya, bukan menggunakan logika dia itu. Padahal elemennya udah sangat matang. Ketika ternyata villainnya itu the leader yang gue baru nonton
awal-awal kemarin itu kan ya, pas trailernya tayang itu kan, wah anjing, wah ini villainnya The Leader gitu yang emang sangat kompleks, penuh dengan kecerdasan. Tiba-tiba muncul di tengah taman lalu nyerahin diri secara cuma-cuma. Aduh, anjing, gue nggak bisa berkata-kata. Oke, sekarang ini gue kasih tahu momen-momen bagusnya. Ini seriusan bagus, dan ini jadi alasan lo kenapa lo harus tetap nonton gitu ya. Pertama, dari gua yang tadi mungkin kalian dengarnya gua marah-marah gitu kan ya, perlu gua puji nih bagian ini. Ada hal baru yang sangat gua suka banget, walaupun emang gak sesempurna itu CGI-nya, tapi bagi gua keren. Kalau misalkan CGI-nya bagus dikit aja, anjing, ini keren cu. Yaitu adegan action terbang-terbangannya di area tempur deket Pulau Tiamut. Itu guys, satisfying banget cok. Gesit banget itu si Falcon sama si ngaranna si Joaquin Torres. Itu berdua-dua keren banget, itu masterpiece banget bagian situ guys. Itu ngingetin gua sama Top Gun, jujur aja. Cuman ya ini versi dia terbang gitu, bukan naik jet. Dan itu keren banget, seriusan itu keren banget. Mantap bro. Terus juga di bagian Red Hulk-nya, jujur ya gue harus ngomong gitu ya, CGI Red Hulk tuh nggak sebagus itu sebenarnya. Tapi karena ini tuh sebenarnya ngingetin gue dengan ganasnya sosok Hulk yang dulu, yang ngamuk-ngamuk gitu, dan akhirnya kita dapat lagi sekarang. Itu sangat-sangat bisa gue apresiat cuy, dan itu jatuhnya udah kayak fan service. Yang mau nonton silahkan, yang nggak mau nonton juga ya itu sebenarnya hak lo ya. Gue nggak meminta kalian untuk percaya dengan gue nggak meminta kalian untuk menjadikan review gue ini sebagai patokan, tidak sama sekali. Tapi gue pure sebagai penonton biasa, bukan kritikus film, dan gue hanya menyampaikan kekecewaan gue terhadap produk film ini, dan gue sebagai fans Marvel juga. Ini kalau Thunderbolts sama Fantastic Four busuk juga, bagi gue udah selesai lah, itu lu hat-trick di tahun 2025 dipecahkan oleh MCU gitu kan ya. Tapi ya semoga aja enggak, karena yang gue lihat Fantastic Four sangat proper ya guys ya, dan sejauh ini oke-oke aja dari trailernya. Bagus lah, semoga saja. Mungkin segitu dulu mencak-mencak gue. Seriusan ini kayak bukan review, gue kayak ngejelekin, tapi seriusan itu yang gue alamin coy. Ya mungkin bagi kalian yang fans berat merasa bahwa ini film bagus-bagus aja kok, ya nggak apa-apa, bagus, dan ya udah support aja nggak apa-apa. Tapi bagi gue ya ini banyak banget yang perlu dikoreksi cuy. Dan di Rotten Tomatoes juga nggak bisa bohong kok, mereka semua pada kecewa kok. Mungkin segitu dulu, gue Klepon X pamit undur diri, dan welcome, see you next time.